sebelumnya punya dua kaki yang lengkap, terus tiba-tiba harus kehilangan satu kaki dan melakukan segala sesuatunya itu harus menggunakan bantuan tongkat. Jadi waktu dulu awal-awal itu masih pakai dua tongkat. Masih banyak orang-orang itu memandang difabel itu sebelah mata, dalam artian mereka melihatnya itu difabel itu kayak nggak punya kemampuan, terus nggak bisa apa-apa, kayak selalu butuh bantuan orang lain lah intinya. Kehidupan difabel ini kan mulai 2007 itu ya kayak baik-baik saja gitu kan, nggak ada apa-apa. Kalau aku pribadi ngeliatnya malah bedanya cuman aku nggak punya satu kaki gitu, dan aku melakukan kegiatan dan aktivitas di luar pun juga sama seperti orang lain gitu. Halo, nama saya Rizky Budi, saya dari Malang. Jadi aku kerja itu tahun 2007, itu setelah lulus sekolah itu aku di SMK Nasional Malang, itu lulus tahun 2006. Baru setelah 6 bulan setelah lulus dapat kerja di Krian Sidoarjo itu tahun 2007 bulan Februari. Nah setelah kerja dapat 6 bulan itu mengalami kecelakaan kerja itu pas bulan September 2007. Jadi kerja baru 6 bulan itu langsung kecelakaan kerja. Kaki kananku kena mesin dan kepotong. Setelah itu dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1,5 bulan itu di Surabaya. Baru pulang ke Malang. Proses penyembuhannya mungkin sekitar 1 tahunan. Untuk trauma sih nggak ada ya. Jadi memang dari awal kejadian itu, jadi di dalam hati itu udah muncul bahwa ini sudah takdir dari Allah, ini sudah jalan dari Allah, dan memang dari situ kayak nggak terjadi apa-apa gitu, kayak nggak, ya menjalani semua setelah kecelakaan itu kayak nggak ada apa-apa. Bedanya cuman kehilangan satu kaki gitu. Tapi untuk kayak trauma atau malu atau apa itu nggak ada sama sekali. Jadi memang sudah bisa menerima dari awal. Setelah pulang dari rumah sakit itu memang sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman bedanya kan sebelumnya punya dua kaki yang lengkap, terus tiba-tiba harus kehilangan satu kaki dan melakukan segala sesuatunya itu harus menggunakan bantuan tongkat. Jadi waktu dulu awal-awal itu masih pakai dua tongkat. Udah mulai langsung aktivitas lagi, terutama keluarga itu ya, mungkin awalnya kayak ibu sama bapak itu pasti sedih dengar kabar anaknya kecelakaan. Itu awalnya memang sedih gitu. Waktu di rumah sakit pun ibu juga sempat nangis ketika melihat kondisiku yang harus kehilangan satu kaki. Itu awalnya seperti itu, tapi dari akunya sendiri memang sudah kuat dari awal, sudah bisa menerima. Jadi aku yang bilang ke ibu bahwa ibu ini nggak apa-apa gitu, maksudnya aku nggak apa-apa, jadi ibu nggak usah khawatir, ibu nggak usah nangis. Dan memang dari situ akhirnya ibu sama bapak udah mulai terbiasa lah untuk bisa menerima keadaanku gitu. Jadi dan akhirnya orang lain pun juga melihat aku juga biasa-biasa aja gitu, karena dari aku sendiri juga aku melihatnya juga kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi setelah kecelakaan, setelah kejadian itu, dari pihak perusahaan akhirnya memberikan pesangon waktu itu 15 juta itu dikasih pesangon, jadi udah nggak ada hubungan lagi sama perusahaan. Nah dari uang 15 juta itu akhirnya aku dulu mikir usaha yang cocok tak pakai waktu itu usaha warnet. Jadi warnet kebetulan rumahku di dalam kampung, masuk kampung. Nah warnet itu yang di kampung itu mungkin masih jarang banget gitu, bahkan mungkin belum ada. Nah kalau harus ke warnet itu harus jalan jauh gitu. Awalnya dulu cuman dari 15 juta itu bisa buat beli 2 unit komputer, itu bisa akhirnya sampai 6 unit komputer. Itu jalan beberapa tahun lalu. Alhamdulillah jalan lancar.
untuk warnetnya itu. Penghasilan dari warnet itu lumayan, waktu awal-awal ya itu lumayan besar karena masih rame-ramenya dan belum ada HP-HP Android seperti sekarang. Itu omsetnya cukup tinggi, bisa sampai 2-3 jutaan lah per bulan. Alhamdulillah bisa sampai beli motor sendiri, jadi untuk aktivitas keluar-keluar itu udah nggak ngerepotin orang lain. Dan alhamdulillah tahun 2016 itu aku baru bisa buka warung kopi itu dari hasil tabungan juga, dari tabungan warnet itu. Di sana itu jalan sekitar 1,5 tahun, langsung pindah lokasi karena ada ketidakcocokan dengan pemilik lahan, akhirnya harus pindah lokasi. Itu tahun 2018. Untuk merintis awalnya juga lumayan berat karena aku pribadi sebelumnya nggak ada basic sama sekali untuk buka jualan, intinya untuk jualan gitu, karena usaha sebelumnya kan warnet. Tapi dari itu akhirnya pelan-pelan sambil belajar dari temen, dari orang-orang gitu, akhirnya bisa jalan dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Dan untuk warung kopi omsetnya masih 1,5 jutaan lah per bulan. Itu udah di luar sewa dan lain-lain, untuk bersihnya sekitar segitu. Apalagi pandemi gini itu kayak istilahnya kalau orang Jawa itu pakpok, jadi kayak nggak dapat lebih gitu, jadi memang ngepres banget. Untuk kesibukan lain, kebetulan aku hobi ngedance. Itu awal mula aku ngedance itu sebelum kecelakaan, jadi masih tahun 2005, masih sekolah di SMK. Itu aku mulai ikut breakdance yang muter-muter yang mulak-malik itu 2005 udah mulai, dan 2007 itu kecelakaan, harus kehilangan satu kaki. Nah tahun 2008 itu nyoba lagi untuk ngedance dengan satu kaki. Jadi awal mulanya itu lihat datang ke tempat teman-teman latihan. Jadi ada anak-anak latihan waktu itu di Matos. Jadi lihat teman-teman latihan, pas ngeliat itu muncul tiba-tiba kayak pengen nyoba lagi. Dan di sana akhirnya nyoba, ternyata masih bisa gitu, meskipun kondisinya dengan satu kaki. Nah akhirnya dari situ mulai nyoba gerakan-gerakan yang sekiranya masih bisa tak pakai untuk dengan satu kaki. Akhirnya bisa latihan ngedance lagi gitu. Dan dari sana akhirnya mulai latihan terus ikut kompetisi, dan kompetisinya itu nggak di Malang aja, bahkan di luar kota, bahkan sampai Bali juga, Bali, Jakarta, Jogja, setingkat nasional. Pokoknya itu mulai aktif ikut-ikut kompetisi, dan juga dapat beberapa juara juga di beberapa kompetisi itu setingkat Jawa Timur waktu itu. Di tahun 2011 itu dapat juara 2, itu tim, jadi nggak individu, jadi satu tim itu isinya 5 orang, itu juara 2. Terus tahun depannya lagi juara 2 lagi dengan event yang sama, itu setingkat Jawa Timur. Terus ada beberapa juara lomba-lomba kecil gitu lah, setingkat lokal gitu. Kalau di bidang dance itu memang aku terbilang cukup aktif dan bahkan dikenal di skala nasional, karena aku sering ikut-ikut kompetisi itu tadi. Jadi ketemu teman-teman dari luar kota, dari luar pulau, itu akhirnya mereka tahu bahwa ternyata di Indonesia ini ada breakdance dengan satu kaki, mulai dikenal terutama di kalangan dance nasional, sampai akhirnya tahun berapa itu, pokoknya ada nyoba iseng-iseng, awalnya iseng-iseng daftar ajang pencarian bakat. Jadi ikut Indonesia Mencari Bakat itu awalnya iseng. Jadi Indonesia Mencari Bakat 3 itu kebetulan ada pendaftaran online. Jadi, kalau dulu kan yang 1-2 itu daftarnya langsung ke lokasi, harus langsung datang ke lokasi. Nah yang ketiga ini bisa online, jadi kita ngirim video, terus nanti baru diumumkan yang lolos siapa aja. Nah waktu itu iseng ngirim video, ternyata lolos langsung diaudisi ke Jakarta. Jadi langsung diaudisi ke Jakarta sampai beberapa tahap audisi, pokoknya sampai akhirnya itu bisa tembus sampai 48 besar, itu IMP 3 itu. Nah memang dari situ itu mungkin titik awal, jadi titik awal aku mulai dikenal orang-orang gitu. Dan memang dari setelah IMP itu banyak kayak
tawaran-tawaran untuk kayak talk show, interview, ngisi acara itu mulai banyak. Dan nggak jarang juga beberapa acara-acara di stasiun TV nasional itu yang undang buat talk show, buat ngisi itu ada beberapa. Dan jadi kadang juga jadi pembicara di acara-acara kampus gitu, jadi inspirator gitu, jadi pembicara. Kebetulan aku juga hobi sepeda pancal. Nah, awal mula aku sepeda pancal itu di tahun 2011, lagi booming-boomingnya sepeda fiksi, terutama di Malang. Jadi sepeda fiksi itu dia ban sama roda sama pancalan itu putar terus. Jadi, nah kebetulan waktu itu ada temenku punya sepeda itu dan dipakai. Nah pas aku lihat dia pakai sepeda itu, tiba-tiba muncul pemikiran kayaknya aku bisa naik sepeda itu. Karena aku sendiri dulu sebelum kecelakaan waktu sekolah juga alat transportasi itu juga sepeda panjang. Meskipun dengan satu lagi ini ternyata masih bisa gitu untuk sekolah. Sempat vakum itu waktu mulai buka usaha warung kopi itu. Jadi 2016 itu benar-benar vakum, udah nggak, jarang goes lagi, udah nggak goes lagi. Baru pas pokoknya akhir 2019 sebelum pandemi, 2019 akhir sebelum pandemi itu temenku ngajak untuk goes lagi. Akhirnya sepedaku kebetulan masih ada, cuman kondisinya ya ada beberapa yang rusak gitu. Akhirnya bangun lagi, memperbaiki lagi, akhirnya goes lagi 2019 akhir itu sampai sekarang gitu kan. Dari situ ya alhamdulillah banyak ketemu teman-teman baru, terus banyak ketemu banyak teman-teman baru lah pokoknya dari goes itu, dari modal itu. Nah, untuk kesibukan lain lagi, kebetulan aku juga hobi foto, hobi videografi gitu kan. Memang dari dulu kalau untuk yang fotografi itu, jadi dulu emang seneng kayak moto-moto. Dulu awalnya cuma punya kamera pocket kecil yang kotak ini itu, jadi memang suka moto-moto, suka ngerekam-rekam. Nah sampai akhirnya itu juga ada satu kisah unik di fotografi itu. Jadi dulu waktu cuman punya kamera pocket itu sempat mikir untuk kan ada kamera SLR itu kan, dan itu harganya kan waktu dulu itu lumayan mahal gitu kan. Dan aku mikirnya nggak mungkin ini bisa beli ini karena memang dulu itu mahal banget. Sampai akhirnya ada satu momen, cuman kepingin punya itu. Sampai akhirnya ada satu momen aku diundang ikut workshop pelatihan dance juga, tapi kontemporer di Jogja. Waktu itu acaranya kebetulan kerjasama Dubes Amerika sama Indonesia di bidang seni tari. Jadi dari Amerika itu mendatangkan pelatih langsung dari Amerika untuk membuat workshop di Jogja itu. Nah itu salah satu peserta yang ikut di sana. Ternyata di ikut workshop itu uang sakunya lumayan banyak di situ. Jadi uang sakunya itu sekitar 10 jutaan waktu itu. Nah akhirnya dari uang saku itu aku langsung mikir buat ini tak sisihkan untuk beli kamera gitu. Sebagian untuk uang saku selama 4 hari waktu itu, dan sisanya langsung aku pakai buat beli kamera SLR itu. Dan di situ baru mulai menekuni belajar fotografi gitu sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang juga mulai bisa menghasilkan meskipun tak banyak. Pandangan orang tentang difabel kalau yang saya tangkap mungkin masih banyak orang-orang itu memandang difabel itu sebelah mata, dalam artian mereka melihatnya itu difabel itu kayak nggak punya kemampuan, terus nggak bisa apa-apa, istilahnya kayak selalu butuh bantuan orang lain lah intinya. Padahal kalau dari aku pribadi, aku sendiri ngejalanin kehidupan difabel ini kan mulai 2007 itu ya kayak baik-baik saja gitu kan, nggak ada apa-apa. Kalau aku pribadi ngeliatnya malah kayak nggak ada apa-apa, bedanya cuman aku nggak punya satu kaki gitu, dan aku melakukan kegiatan dan aktivitas di luar pun juga sama seperti orang lain gitu kan. Pergi kemana-mana sendiri, bisa sendiri, motoran sendiri, terus kayak yes, intinya seperti orang lain lah gitu. Sebenarnya meskipun difabel itu kita punya sesuatu yang bisa kita
kembangkan. Salah satunya entah itu karya seni ataupun kayak mungkin pengen buka usaha atau apa, itu coba dikembangkan aja dulu. Jadi kita semua itu sebenarnya punya sesuatu yang bisa kita keluarkan. Sehingga difabel jangan takut untuk mencoba sesuatu, dan karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita coba itu nanti bisa berhasil atau enggak. Orang-orang lain terutama yang non difabel itu jangan memandang difabel itu sebelah mata gitu. Jangan meremehkan mereka lah. Mereka juga sebenarnya sama sih dengan kita, bedanya cuma di segi fisik. Tapi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas kehidupan sehari-hari itu mereka sama dengan kita, sama dengan yang lain.